Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesempatan melalui media online Gereja Kristen Jawetan, kita bersehati dan menghimpun diri dalam ibadah keluarga. Untuk itu, mari ungkapan syukur ini kita wujudkan dengan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 66, baitnya yang pertama dan kedua, Di Gunung dan di Lurah. Masih dalam penghayatan Bulan Budaya Gereja Kristen Jawetan, mari kita dasari, kita bawa ibadah kita dalam pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada bulan budaya ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Sumber Kasih, yang senantiasa berkarya dan memberkati umat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Bersama kita sambut panggilan ibadah ini dengan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 396, baitnya yang pertama dan ketiga, Yesus segala-galanya. Bersamanya ku tak sesat.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya akan memandu memasuki doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucapkan syukur Tuhan, bahwa setiap perjumpaan adalah mujizat pekerjaan Tuhan. Ketika hari ini, atas kasih karunia Tuhan, kami boleh dipertemukan dan dihimpun dalam ibadah keluarga. Kami menyadari kesemuanya adalah belas kasih dan kemurahan Allah dalam hidup dan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, hari ini kami membawa keseluruhan hidup kami dalam tangan penyertaan-Mu. Biarlah firman Tuhan memandu dan memimpin langkah hidup kami. Sebab kami menyadari betapa lemahnya daging kami. Oleh karena itu kami memohon, biarlah Roh Kudus-Mu memandu setiap pikiran, hati, dan tingkah laku kami dapat mencerminkan kehendak-Mu yang kudus dalam kehidupan kami untuk dapat mampu menjadi berkat bagi sesama dan semesta. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah-Mu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Berbahagia bagi kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, serta dengan sungguh ingin dan rindu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika virus corona mulai menyebar dan kemudian lingkungan kita disebut mengalami pandemi COVID-19, beberapa kelompok budayawan dan kelompok masyarakat Jawa mengadakan ritual ruatan. Ruat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pulih kembali sebagaimana keadaan semula. Meruat artinya memulihkan kembali sebagaimana keadaan semula. Ritual ini dilakukan sebagai upaya supaya pagebluk COVID-19 ini segera berlalu dan
pemulihan dan pembersihan terjadi di lingkungan sesama dan semesta. Siapakah yang harus diruat? Dalam pemahaman orang Jawa ada beberapa kelompok orang yang harus menjalani ritual ruatan. Misalnya yang pertama adalah orang yang memiliki sejarah kelahiran khusus. Misalnya seseorang yang lahir sebagai anak tunggal, dia adalah seorang laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki biasanya disebut ontang-anting, yang perempuan biasanya disebut unting-unting. Atau kemudian kembar dampit, kembar yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Misalnya menjatuhkan dandang ketika menanak nasi atau bersiul di siang hari. Dan kelompok yang ketiga adalah orang yang mengalami musibah, orang yang mengalami penderitaan atau orang yang mengalami bencana. Kelompok orang-orang inilah yang menurut dalam tradisi Jawa harus diruat atau harus menjalani prosesi ruatan supaya ia atau mereka bisa dipulihkan menjadi atau mengalami keadaan dan kondisi seperti sedia kala. Begitulah cara orang Jawa memahami dan memaknai penderitaan, musibah, bencana dalam lingkungannya dengan berkaca pada kehidupan pribadi. Di dalam kitab Yesaya 40 ini, kita melihat bersama bagaimana umat Tuhan merespon penderitaan di pembuangan yang harus mereka jalani dengan melihat apa yang menjadi kehendak Allah dan meresponnya dalam kacamata kehendak Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yesaya 40 ini ada di dalam konteks di mana umat Allah sedang berada di dalam masa pembuangan. Peristiwa pembuangan ini bukanlah peristiwa yang mudah bagi umat Tuhan. Ketika sebelumnya mereka memiliki kerajaan, mereka memiliki kesatuan sebagai bangsa, mereka memiliki tanah yang direbut, yang dimenangkan dalam pimpinan Tuhan. Mereka memiliki kebanggaan secara religius karena mereka memiliki bait Allah yang megah dan yang selalu mereka banggakan ketika mereka berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi di pembuangan situasi itu sungguh berbeda. Mereka tercerai-berai, bait Allah hancur berkeping-keping. Mereka kehilangan kebanggaan sebagai bangsa dan juga sebagai umat Allah. Di akhir Yesaya 40, bangsa Israel menyatakan dalam ratapan dan seruan tentang betapa beratnya hidup di dalam pembuangan. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Betapa besar dan beratnya penderitaan kami. Allah tidak lagi memperhatikan kami. Allah tidak lagi mendengar seruan kami. Apakah kami sudah dibuang oleh Tuhan? Melalui Nabi Yesaya, Tuhan memberikan peneguhan, Tuhan memberikan penghiburan, supaya kehidupan umat Tuhan tidak kehilangan arti dan makna, bahkan di tengah derita dan pergumulan berat yang mereka hadapi. Umat Tuhan diingatkan bahwa kehidupan sejatinya digambarkan seperti rumput dan bunga yang kering dan layu. Maka kesombongan tidak memiliki arti apapun, sebab seringkali kesombongan hanya menyebabkan ketidaktaatan. Di situasi inilah, maka kesadaran kehidupan umat menjadi penting untuk hidup di dalam pengampunan. Bahkan bukan hanya itu, Yesaya mengingatkan bahwa pengampunan harus diwujudkan di dalam proses pemurnian. Seperti halnya pembuangan yang kemudian dipahami dan dipakai oleh Allah sebagai sarana memurnikan umat Allah, menjadi semakin taat, menjadi semakin takluk dalam kehendak Allah. Maka Yesaya juga menyatakan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka hal yang tidak diperkenan Tuhan harus mengalami perubahan, dipulihkan kembali seperti keadaan semula.
penghayatan akan kerapuhan pada manusia, juga mendorong umat untuk yakin bahwa Allah adalah Allah yang bersolider, Allah yang bersama manusia. Maka selanjutnya berita pengharapan dan penghiburan disampaikan oleh Yesaya. Dan dalam keyakinan, dalam penghayatan bahwa Allah adalah Allah yang bersolider, maka manusia layak untuk berharap bahwa pemulihan akan menjadi kehidupan dalam kehidupan umat. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, situasi berada di dalam pembuangan seperti hal yang dialami oleh umat Tuhan tidak bisa disamakan dengan konteks kita saat ini. Tetapi kalau kita menyadari beratnya tantangan dan mungkin pergumulan, sampai kapankah pandemi ini berlalu, mungkin juga kita bisa belajar melalui kitab Yesaya. Bahwa situasi kehidupan kita tidak mudah. Kita sedang kehilangan banyak hal. Mungkin ada bagian dari kita kehilangan pekerjaan. Mungkin kita kehilangan sahabat atau orang-orang yang kita kasihi. Kita rindu supaya keadaan ini segera berlalu. Kita ingin supaya vaksin segera didapatkan dan sedemikian kehidupan seperti berjalan sedia kala. Kita tidak sabar supaya kita bisa mengalami kenyamanan seperti hal yang kita alami. Kita ingin menjalani kehidupan seperti yang kita jalani sebelumnya. Mungkin kita bertanya, sampai kapan pandemi ini berlalu? Atau mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang membawa kita pada pertanyaan, di manakah Allah dalam situasi ini? Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari umat Tuhan di pembuangan. Bahwa mereka diajar untuk tidak kehilangan arti dan pemaknaan, bahkan di tengah derita sekalipun. Ini peristiwa yang penting juga untuk bisa kita hayati dalam kehidupan kita, secara khusus konteks pandemi dan juga bulan budaya Gereja Kristen Cahewetan. Kita belajar dalam tradisi orang-orang Jawa yang selalu belajar memaknai peristiwa besar yang terjadi di lingkungannya dengan bercermin dengan apa yang terjadi pada dirinya. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenung. Apakah situasi yang kita hadapi ini juga bagian dari keterlibatan manusia untuk menciptakan ketidakseimbangan dalam semesta? Majalah National Geographic dalam sebuah artikelnya menulis, Pagebluk membuktikan dengan merusak bumi, kita melemahkan kekuatan alam untuk melindungi diri dari penyakit. Jika iya, maka tiba waktunya kita untuk meruat kebiasaan, meruat gaya hidup kita yang serakah dan egois untuk kemudian mengubahkan diri, memiliki kehidupan yang memulihkan, memiliki gaya hidup yang memperjuangkan keseimbangan dalam pertobatan ekologis, pertobatan iman kita, dan sungguh bukan hal yang mustahil, perubahan akan terjadi. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, upaya untuk terlibat dalam pemulihan dunia dan semesta itulah yang menjadi wujud keterlibatan kita dalam karya Allah yang bersolidaritas, yang memperjuangkan kehidupan. Bersama dengan sikap dan gaya hidup kita akan dimampukan untuk memberdayakan semesta untuk menghadapi penderitaan dengan penuh pengharapan, sambil menemukan maknanya bagi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Orang Jawa Kristen adalah orang yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam atau tidur. Dalam pemahaman orang Jawa mengatakan Gusti mboten sare. Sepanjang kita juga bisa mengakui setiap potensi bencana dalam diri kita, meruatnya dalam kebiasaan dan perubahan perilaku dan sikap hidup terhadap semesta, dan terlibat mewujudkannya bagi kebaikan sesama dan semesta. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Saat teduh bagi kita.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai wujud syukur kita atas kemurahan dan belas kasih Allah dalam kehidupan kita, maka kita akan mengaturkan persembahan bersama-sama yang akan kita himpun dengan kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 287, baitnya yang pertama, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Kebersamaan kita hari ini memberikan waktu bagi kita untuk bersehati, membawa setiap pokok doa dan pergumulan kita dalam kerendahan hati kita kepada Allah. Untuk itu mari kita menyatukan hati kita dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur Tuhan atas kesempatan yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami untuk merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Ajari kami Tuhan sebagai seorang Jawa Kristen untuk juga belajar memaknai kehidupan kami, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam terang sabda-Mu sambil berakar pada budaya di mana kami hidup dan kami tinggal. Biarlah kesemuanya mengarahkan kami pada kehidupan yang penuh dengan keselarasan bersama dengan semesta dan sesama yang hidup dan tinggal bersama dengan kami. Hari ini Tuhan, izinkan kami untuk menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, pelaksanaan pilkada di beberapa daerah di Jawa Timur. Kami menyerahkan biarlah kesemuanya tidak mengurangi semangat demokratis yang sedang diusung. Kami menyerahkan biarlah kesemua warga negara bisa mewujudkan haknya untuk terlibat menciptakan kehidupan bangsa dan bernegara yang lebih baik dengan menyumbangkan hak pilih dan hak suaranya. Untuk itu kami serahkan setiap prosesnya dalam campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan gereja kami. Kami menyerahkan kehidupan upaya perjuangan bagi gereja untuk tetap hadir bagi gereja, bagi warga jemaat dan juga bagi masyarakat. Kami menyadari Tuhan situasi yang tidak mudah ini harus membawa kami untuk terus berpikir secara kreatif, menciptakan ide-ide pelayanan yang tetap menjangkau dan merengkuh setiap warga jemaat dan juga bagian dari masyarakat. Untuk itu Tuhan kami mohon biarlah Tuhan berkati pelayan harian majelis jemaat dan juga yang berada di daerah, di MD, para pelayan harian majelis agung, dan kesemua para anggota dan warga jemaat yang terlibat mewujudkan kehidupan pelayanan menjadi berkat dan secara mandiri mewujudkan kesetiaan dalam ketaatan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan lingkupi dengan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kesehatian sehingga kami dapat mewujudkan pelayanan yang sungguh membawa kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk upaya penanggulangan COVID-19 secara khusus untuk tenaga kesehatan. Kami menyerahkan biarlah Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat sehingga dalam pekerjaan dan pelayanan yang mereka nyatakan, kehidupan mereka juga terus dipulihkan, mengalami kesehatan yang baru. Demikian juga untuk pasien-pasien yang dirawat melalui perjumpaan dan perawatan yang dilakukan sungguh dapat mampu mengalami pemulihan dan segera kembali bersama di tengah keluarga. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pergumulan kehidupan keluarga kami bersama dengan anak-anak yang belajar di rumah. Tuhan berikan hikmat bagi orang tua yang mendampingi, Tuhan berikan ketekunan bagi anak-anak yang belajar, sehingga situasi ini tidak menghentikan para anak untuk belajar dimanapun dan bersama dengan siapapun.
Bapa, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Apa yang kami bawa adalah wujud ketaatan dan wujud penyerahan hidup kami kepadamu. Tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan wujudkan dan Tuhan nyatakan. Tetapi biarlah Tuhan sucikan dan kesemuanya menjadi alat pekerjaan, perpanjangan tangan Tuhan untuk melayani masyarakat di mana kami hidup dan tinggal. Dan pada akhirnya Tuhan, kami serahkan dan kami bawa setiap doa pengharapan kami dalam iman kami kepada Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama akan kembali ke ibadah kita yang sesungguhnya. Membawa berita sukacita, membawa perubahan di tempat kita hidup dan tinggal. Maka lagu penutup pada hari ini akan meneguhkan komitmen kita untuk menjadi bagian dari berita sukacita bagi dunia. Kidung Jemaat nomor 426 baitnya yang pertama. Kita harus membawa berita. Kembali ke aktivitas kita masing-masing, mari kita yakinkan bahwa kita harus terlibat dalam pekerjaan Allah untuk memulihkan dunia. Untuk itu biarlah berkat yang disampaikan melalui hambanya menjadi semangat dan menjadi penyerta dalam kehidupan kita masing-masing. Kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa, Sang Sumber hikmat dan sumber ciptaannya. Yesus Kristus sumber kasih dan pengorbanan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan menguatkan kehidupan kita untuk memberi hidup bagi pekerjaan-pekerjaan Allah, mewujudkan pemulihan bagi dunia saat ini dan selamanya. Amin.